Shalom jemaat Tuhan, berjumpa lagi dalam ibadah secara online Gereja Isa Al-Masih Jemaat Perbalan. Mari kita akan memulai ibadah kita dengan rasa syukur dan kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur jika kami masih diizinkan beribadah meskipun secara online, namun tidak akan pernah mengurangi rasa cinta kami kepada Tuhan untuk mencari Tuhan di rumah-rumah dimanapun kami berada. Sebab kami meyakini bahwa pertolongan kami datangnya dari pihak Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kiranya Tuhan menurunkan berkat kasih karunia-Mu atas setiap kami. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada kesempatan pagi hari ini kita bersyukur kita masih boleh beribadah walaupun secara online. Tapi saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk datang ke hadirat Tuhan di rumah masing-masing. Karena kita ambil sikap hati kita untuk datang ke hadirat Tuhan. Kita mau tinggikan namanya, kita mau sembah Dia. Hanya Yesus yang layak kita sembah. Hanya namanya yang layak kita tinggikan. Kita katakan bersama-sama. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Mari kita katakan dengan segenap hati kita, Yesus kaulah kemuliaan. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Bersama-sama segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah. Bersama-sama katakan, segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji
segala hormat kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami mau menyembah-Mu, kami mau meninggikan nama-Mu. Hanya Yesus yang layak disembah, hanya nama-Mu. Ku bersyukur, haleluya, haleluya, ya Yesus, hanya nama-Mu yang layak kami sembah, hanya nama-Mu yang berkuasa di bumi ini Tuhan. Kami tidak pernah khawatir Tuhan, kami tidak pernah takut, karena kami memiliki Allah yang besar, kami memiliki Allah yang ajaib, kami memiliki Allah yang dahsyat luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan, pada pagi yang indah ini Tuhan, Kau masih berikan kami kesempatan Tuhan, pada pagi yang berharga ini Tuhan, Kau berikan kami kesempatan Tuhan, untuk datang ke hadirat-Mu, untuk memuji Engkau, untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Apapun yang kami lalui Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, biar kami katakan bahwa Engkau baik Tuhan, Engkau sungguh baik dalam hidup kami Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami serahkan ibadah kami Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan, ke dalam nama, ke dalam tangan-Mu saja Tuhan, biarlah Engkau yang berkehendak atas hidup kami Tuhan. Kami bersyukur, kami ingin lebih semangat lagi memuji Engkau, kami ingin bersorak-sorai bagi Engkau Tuhan. Berikan kami kekuatan, berikan kami kesehatan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom. Luar biasa, saya berharap semuanya dalam keadaan sehat dan luar biasa. Kita mau bersama-sama katakan bahwa Engkau baik, haleluya. Kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku, teringat kasih setiamu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku, Engkau baik. Kita mau semangat lagi memuji Tuhan. Kita mau katakan, hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku, ku teringat kasih setiamu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku, Engkau baik, beramatlah. Angkat tangan kita, Engkau baik.
Kita percaya bahwa Tuhan Yesus baik. Amin. Tuhan Yesus sangat baik. Dia sungguh luar biasa. Kita mau katakan bersama-sama, kejaplah dan lihatlah. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, selamat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Amin. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, selamat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, selamat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya, selamanya. Yes, sungguh Tuhan luar biasa selamanya. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk menyiapkan hati kita, menyiapkan pikiran kita untuk datang menyambut firman Tuhan. Biarlah apa yang akan disampaikan oleh hamba-Nya dapat menjadi sumber kekuatan dalam kehidupan kita, dapat menjadi kekuatan, sumber jawaban. Biarlah Tuhan yang berencana atas hidup kita. Segala yang terjadi dalam hidupku ini, semua ada dalam rancangan-Mu. Lewati hari-hari, ku tahu tak sendiri. Ada Kau Tuhan yang selalu sertaku. Ku percaya, ku percaya, mujizat-Mu masih ada dalam hidupku. Ku percaya, ku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Mari kita katakan dengan segenap iman kita, segala yang terjadi dalam hidupku ini, semua ada dalam rancangan-Mu. Lewati hari-hari, ku tahu tak sendiri. Ada Kau Tuhan yang selalu sertaku. Ku percaya,
Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Mari berbicaralah kepada setiap hati kami dimanapun kami berada. Kiranya firman yang kami dengar akan mengubahkan kami menjadi semangat dan penghiburan buat kami. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ucapkan shalom buat kita sekalian pada hari ini ketika kita berbuat bakti kepada Tuhan dimanapun kita berada. Hari ini kita akan membahas firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 34 ayat 1 sampai 23. Saya memberi tema memahami maksud Tuhan secara benar. Sebelum kita akan membahas firman Tuhan ini, mari kita akan memperhatikan konsep yang ada di dalam Mazmur 34 ayat 1 sampai 23 ini. Ketika kita membaca firman Tuhan ini, kita sedang berbicara tentang kondisi yang sedang dialami oleh Daud sebelum dia menjadi seorang raja, sebelum dia menjadi penguasa di dalam Israel. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, keinginan seseorang adalah harapan yang besar untuk menjadi sukses, harapan besar untuk bahagia, harapan besar untuk melihat sesuatu rencana Tuhan dalam hidupnya yang menuju kepada kebahagiaan. Namun kadang ada sesuatu yang berbeda di dalam kehidupan itu, yaitu keinginan kita tidak sesuai dengan apa yang menjadi harapan kita. Nah, oleh sebab itu mari kita akan belajar firman Tuhan ini secara menyeluruh. Kita akan pelajari di dalam Mazmur 34 ini apa maksudnya, memahami maksud Tuhan secara benar. Mari kita perhatikan firman Tuhan dari Mazmur pasal 34 ayat 1 sampai yang ke-6. Saya akan bagi pembacaan firman Tuhan ini secara tidak berurutan karena ada 23 ayat. Namun saya akan menjelaskan bagian ini satu persatu berdasarkan cerita yang menggambarkan peristiwa kehidupan Daud. Mari kita perhatikan di dalam Mazmur pasal 34 ayat 1. Dari Daud pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek, sehingga ia diusir lalu pergi. Ayat 2 mengatakan seperti ini: Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersukacita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tunjukkanlah pandangmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di ayat 1 dikatakan bahwa ini adalah pernyataan Daud pada waktu ia pura-pura tidak waras. Namun di ayat 2 sampai yang ke-6 mengatakan bahwa marilah kita memuji Tuhan. Ada sesuatu kejanggalan di sini. Ada sesuatu yang aneh dari pribadi orang ini ketika dia dalam kondisi yang begitu terpuruk karena intimidasi, karena persoalan yang sedang dihadapi dikejar-kejar oleh Saul. Dia tidak mempunyai satu pengharapan sama sekali. Coba bayangin, sebelum kita masuk lebih dalam lagi, ketika Daud menang perang melawan Goliat, ini ceritanya seperti itu. Daud ketika berperang melawan Goliat, semua bangsa Israel itu bangga dengan Daud. Bahkan ada tari-tarian, ada sorak-sorai yang terjadi di pinggir jalan bahwa Daud bisa mengalahkan berlaksa-laksa banyak tentara, tetapi Saul enggak, hanya cuma beribu-ribu dan sebagainya. Artinya dari nyanyian itu Saul merasa dilecehkan, Saul merasa direndahkan karena dia seorang raja. Kenapa tidak dipuji? Justru yang dipuji adalah Daud lah. Itulah terjadi kemarahan, sesuatu yang memuncak dalam diri Saul sehingga dia berikhtiar untuk membunuh Daud supaya tidak jadi raja.
dia adalah pesaing yang membahayakan menurut Saul. Makanya nanti kalau Bapak Ibu baca dalam kitab 1 Samuel pasal 19 sampai yang ke-23, di situ dikisahkan bahwa Daud dikejar-kejar Saul dimanapun dia berada. Nah, makanya dia mengatakan bahwa dia seperti orang gila. Bahkan pada akhir, di dalam perjalanan di mana dia bertemu dengan Abimelek, dia berpura-pura gila. Karena apa? Dia tinggal di daerah Nob, di mana Goliat pada waktu itu adalah sebagai pahlawan, kebanggaan orang-orang Nob di situ, orang-orang Gad. Sehingga dia harus berpura, wah nanti kalau saya di sini saya akan bisa dibunuh, dicincang-cincang. Dia punya pikiran seperti itu, makanya dia berpura-pura gila. Karena saking tekanannya itu luar biasa, saking stresnya, saking paniknya dan sebagainya, dia berpura-pura menjadi gila. Tetapi di dalam ungkapannya itu dia mengajarkan untuk pujilah Tuhan. Berarti ada sesuatu hal yang sangat penting yang bisa kita pelajari adalah begini, bahwa rencana Tuhan penuh dengan liku-liku. Harapan Daud ketika bisa mengalahkan Goliat adalah dia tersanjung. Dia menjadi orang yang dikenal. Tetapi kenyataannya adalah justru dia ada di dalam pelarian. Kadang-kadang kita berpikir begini, apa yang kita inginkan, cita-cita apa yang kita harapkan, masa depan apa yang kita ingin capai, itu kadang-kadang kita berbanding terbalik dengan kenyataan. Sampai kita mengatakan begini, kenapa ya Tuhan, kok tidak sampai kepada tujuan? Nah, hal inilah juga yang dialami oleh Daud. Ketika dia menang perang, ketika semua daerah, semua bangsa, semua kota menyanjung dia karena kemenangan, kegagahan melawan Goliat, justru dia akan menghadapi situasi yang terburuk dalam dirinya, yaitu dikejar-kejar oleh Saul. Dia belajar begini, bahwa rencana Tuhan itu penuh dengan liku-liku. Banyak rahasia yang tidak dipahami. Makanya yang dilakukan oleh Daud adalah memuji. Yang dilakukan Daud adalah meninggikan dia. Dia mengajarkan, hai semua orang, belajarlah daripadaku. Mungkin dia bisa berkata begitu. Ketika engkau sedang punya harapan tidak sampai, tetap pujilah Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mungkin hari-hari ini nih, di tengah-tengah COVID-19 ini yang begitu menggila, merajalela di mana-mana, bahkan keluarga kita menjadi korban. Padahal kita punya impian dengan suami kita, punya impian dengan istri kita, punya impian dengan orang tua kita, dengan anak kita. Namun Tuhan ambil. Mungkin kita protes. Mungkin kita marah dengan Tuhan. Mungkin kita merasa kesal. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Ingat, rencana Tuhan itu penuh dengan liku-liku yang tidak bisa kita pahami. Mungkin kita hari-hari ini merasa, Tuhan kok aku dibawa kepada situasi saya belum siap. Saya belum punya keputusan untuk melangkah apa. Akhirnya menulis di status, doakan saya, tolonglah saya, bantu saya untuk bisa menjalani hidup ini. Karena belum siap dan sebagainya. Bahkan pekerjaan mengalami penurunan dan sebagainya. Padahal kita punya impian. Kita yang masuk dalam keluarga baru, nanti beli rumah, beli mobil dan sebagainya. Tapi kenyataan pekerjaan nyungsep. Tidak ada sesuatu yang bisa diharapkan. Kita protes dengan Tuhan. Tuhan, kenapa bisa terjadi seperti ini? Tapi mari kita lihat perjalanannya. Apa yang bisa kita temukan lagi? Mari kita lihat di dalam ayat yang ke-18. Sampai ya ayat 18 dan 20 mengatakan begini. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengarkan dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Yang kedua yang bisa kita pelajari adalah begini. Impian tidak sesuai dengan
harapan. Kadang-kadang begini, hadiah yang Tuhan berikan selalu penuh dengan kejutan. Impian tidak sesuai dengan harapan. Harapannya Daud ketika menang dengan Goliat adalah duduk bersama dengan Saul, menjadi perwira tinggi, menjadi orang yang disegani, tetapi jadi pelarian. Dia dikejar-kejar, bahkan tidak ada kesempatan untuk dia benar-benar menghadapi dan menikmati hidup yang enak. Ada istilah yang sangat luar biasa mengatakan seperti ini. Yang terbaik dari Tuhan terkadang bungkusnya adalah penderitaan. Wow. Yang terbaik dari Tuhan kadang-kadang bungkusnya adalah penderitaan. Nah, ini orang tidak suka. Ini orang tidak mau. Kenapa? Karena keinginan kita adalah hadiah yang terbaik dari Tuhan adalah ya sesuatu yang terbaik juga untuk bisa kita terima. Tetapi justru yang terbaik dari Tuhan kadang-kadang bungkusnya, coba perhatikan bungkusnya, casingnya, itu adalah penderitaan. Coba bayangin. Sesuatu yang kita harapkan, kadang-kadang kita melihat bahwa, wow, saya setia kepada Tuhan, Tuhan pernah berjanji, Tuhan pernah berfirman, melalui nubuatan atau apapun, atau doa apapun, engkau akan diberkati, engkau akan menjadi orang yang sukses, engkau menjadi orang yang luar biasa, tapi kenyataannya enggak. Bapak Ibu, coba kita pikirkan. Untuk menjadi sesuatu yang baik, memang diperlukan perjuangan. Itu yang dimaksudkan. Untuk mencapai sesuatu kemenangan, diperlukan sesuatu yang hebat. Apa maksudnya kalau hadiah Tuhan itu yang terbaik itu dibungkus dengan penderitaan? Karena penderitaan itu adalah cara Tuhan untuk mendidik. Penderitaan itu adalah cara Tuhan untuk melatih. Penderitaan adalah cara Tuhan untuk menaikkan level kita, supaya kita semakin bijak, supaya kita semakin mengerti Tuhan secara benar, supaya kita memahami rencana Tuhan secara menyeluruh, sehingga kita punya konsep yang benar tentang Tuhan. Pertanyaan saya, sudahkah kita punya konsep yang benar dengan Tuhan? Apakah kita melihat Tuhan itu baik? Ya, baik itu berarti diberkati saja. Apakah kita melihat konsep Tuhan itu baik? Ya, karena Tuhan itu selalu menyediakan semuanya. Ya, memang kadang-kadang seperti itu. Tapi kadang-kadang apa yang terbaik yang diberikan Tuhan kadang-kadang dibungkus dengan penderitaan, supaya kita itu bisa melihat apa maksud Tuhan semuanya. Mungkin Daud juga kesel. Harusnya aku menjadi orang yang hebat di tengah-tengah rakyat dan aku disanjung. Bukankah Nabi Samuel juga pernah mendoakan aku, kamu akan menjadi raja? Tapi kenyataannya dia menjadi pelarian. Dia menjadi orang yang dikejar. Dia mengalami kebingungan dalam hidupnya. Karena belum selesai dramanya. Itu hanya di pembukaan. Mari kita juga belajar dari tokoh yang lain, namanya Yusuf. Impian Yusuf adalah menjadi pemimpin. Tapi apa yang Tuhan berikan? Penderitaan dan penderitaan. Masuk penjara, dijual, dijadikan budak dan sebagainya. Tapi itu bungkusnya. Tuhan ingin melatih kita. Tuhan ingin memberikan terapi kepada kita, supaya kita jangan menjadi orang yang manja, supaya kita mau belajar melihat cara Tuhan, bukan cara kita. Hari-hari ini mungkin kita juga gini, ada harapan dengan keluarga kita, tetapi kenapa Tuhan panggil? Kenapa Tuhan ambil? Saya tidak bisa terima. Kita nggak tahu Tuhan punya maksud apa dengan semuanya itu. Impian tidak sesuai dengan harapan. Karena apa? Rencanamu bukan rencananya. Setiap kehendakmu bukan kehendak Dia. Mungkin menurut kita itu baik, tapi belum tentu menurut Tuhan baik. Mungkin menurut Tuhan baik, tapi belum tentu buat kita baik. Kenapa?
Karena kita harus perlu menyelaraskan, menyesuaikan dengan cara Tuhan. Yang ketiga yang bisa kita pelajari adalah, mari kita lihat di dalam ayat yang ke-19. Maaf, ayat yang ke-7 sampai ya ke-9. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Gagasan apa yang ingin kita pelajari? Yang bisa kita pelajari adalah gini: merasakan baru melihat. Kenapa Daud menuliskan gini? Kecaplah dan lihatlah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mengecap, kenapa tidak melihat dulu? Orang itu lebih suka melihat baru merasakan. Seperti pada waktu kita pergi ke suatu tempat makan, itu kan ada gambar-gambarnya bagus sekali. Kita melihat, wah ini pasti makanan itu enak. Ketika ada sponsor atau promo, gambar-gambar itu begitu menyejukkan, rasanya enak banget. Tapi kita hanya melihat, tidak pernah merasakan. Tapi firman Tuhan mengajarkan apa? Rasakan dulu, kecaplah, makan dulu, nikmati, kunyah. Nah, baru kita bisa merasakan. Karena banyak gambar yang bagus tapi rasanya tidak enak. Kemasannya bagus, tapi taste-nya, rasanya tidak enak. Daud mengajarkan, kecaplah dan lihat. Kecap baru melihat. Artinya dia mau merasakan terlebih dahulu. Ternyata pelajaran yang bisa diambil dari kisah ini adalah begini. Segala penderitaan yang kualami, segala kesusahan yang kualami, segala kekecewaan yang kualami, itu adalah sesuatu yang baik. Itu adalah sesuatu yang baik bagiku. Itu vitamin dalam hidupku. Itu adalah bagaimana aku bergantung kepada Tuhan. Itu bagaimana aku mulai berserah kepada Tuhan. Dia mulai melihat, wah jebulnya, bahasa Jawanya seperti itu. Oh, ternyata Tuhan itu penuh dengan sesuatu yang indah ternyata. Kadang-kadang kita kalau pergi ke suatu gunung ya untuk mencari air terjun, saya yakin kita kita jarang menemukan jalan yang enak. Kita jarang menemukan tempat yang enak. Kenapa? Selalu jalannya itu liku-liku, penuh dengan terjal. Tetapi ketika kita melihat air terjunnya, kita bisa berkata, wow, indahnya. Sesuatu yang indah. Baru kita mengatakan, jebule tempat yang seperti ini itu harus kita tempuh. Dan hasilnya kita bisa melihat keindahan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, percayalah, ketika kita mengecap, ketika kita mulai menikmati segala sesuatu kejadian yang kita alami, yang menyenangkan atau yang tidak, kita baru terbuka pikiran kita. Daud menyampaikan, pikiranmu mulai terbuka tentang Tuhan. Sekarang pertanyaan saya, sudahkah engkau punya gambaran tentang Tuhan yang benar dalam hidupmu? Apakah kita punya gambaran Tuhan itu baik dan baik saja ketika diberkati? Atau justru ketika kita menghadapi situasi yang kurang baik dalam hidup keluarga kita, itu juga yang terbaik yang Tuhan berikan kepada kita? Tergantung bagaimana kita melihat cara Tuhan bekerja. Mari kita juga melihat apa yang pemazmur sampaikan. Mari kita lihat ayat yang ke-19. Tuhan itu dekat kepada orang yang patah hati, dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Apa yang bisa kita pelajari? Yang kita pelajari adalah belajar
menerima. Yang tadi kita mulai mengerti, mengecap, baru merasakan, dia mulai sekarang belajar menerima. Daud tidak protes. Dia tidak marah. Makanya dikatakan Tuhan itu dekat dengan orang yang patah hati, bukan orang yang sakit hati. Apa bedanya? Patah hati sama sakit hati. Orang patah hati, saya menuliskan yang terambil dari KKBI. Patah hati adalah metafora umum yang digunakan untuk menjelaskan sakit emosional atau penderitaan mendalam yang dirasakan seseorang setelah kehilangan orang yang dicintai melalui kematian, perceraian, putus hubungan, terpisahkan secara fisik, atau penolakan cinta. Jadi bukan kekerasan secara fisik sehingga hati kita, pikiran kita mengolah secara jahat. Ini yang dimaksud adalah orang yang merasa aku yang nggak salah, aku nggak salah, tapi dia bisa menerima. Itu orang yang patah hati, bukan orang yang sakit hati. Kenapa Daud menuliskan orang yang patah hati? Coba perhatikan Bapak Ibu Saudara. Dia dikejar-kejar dikejar-kejar Saul. Dia mau dibunuh. Dia harusnya punya perasaan dendam. Dia harusnya punya perasaan untuk membalas. Tapi dia tidak lakukan. Daud tidak melakukan pembalasan, tetapi yang dia lakukan adalah pengampunan. Buktinya apa? Ketika dia punya kesempatan untuk membunuh Saul, ketika Saul sedang buang air besar, dia tidak menancapkan pedang, dia tidak menebas leher Saul, tetapi dia mengatakan, aku tidak mau menyentuh orang yang diurapi Tuhan. Daud mengajarkan kepada kita belajar menerima, tidak protes dengan apa yang Tuhan kerjakan, tidak protes dengan apa yang sedang dialami. Dia tidak kecewa dengan apa yang dia sedang hadapi. Dia tidak marah dengan apa yang dia sedang melihat. Tetapi dia belajar menerima. Dia belajar menyelesaikan urusan dengan dirinya sendiri. Dia belajar menyelesaikan pengampunan dengan orang yang melukai dia. Mungkin kita kecewa dengan Tuhan karena keluarga yang kita cintai, keluarga yang kita kasih. Tiba-tiba Tuhan ambil, kita merasa, Tuhan kenapa kau lakukan? Aku setia kepadamu, dia pelayanan. Kenapa matinya dengan cara seperti ini? Kita tidak terima. Kita protes. Mari kita belajar untuk menerima. Kita belajar justru Tuhan, istilahnya semeleh di hadapan Tuhan, menyerah di hadapan Tuhan, karena Tuhan ingin melihat hati kita. Daud mengajarkan untuk menerima. Dia mengubah rasa pahitnya menjadi penerimaan dan rasa syukur. Dia mengubah itu. Makanya di ayat yang kedua dia mengajak, pujilah Tuhan, pujilah Tuhan. Dia mau menaikkan syukur kepada Tuhan. Dia tidak menaikkan sumpah serapah. Dia tidak menyanyikan kata-kata yang menyudutkan. Dia tidak mengungkapkan kata-kata untuk mengancam dan sebagainya. Tetapi dia meninggikan Tuhan. Dia mengakui kedaulatan Tuhan. Dia menganggap bahwa Tuhan itu baik dan adil. Tuhan adalah pembela yang setia. Tuhan adalah Tuhan yang menolong di saat-saat yang tidak baik. Dia senantiasa ada bersama dengan aku. Dia belajar menerima. Dia tidak belajar membalas. Dia tidak hidup dalam dendam. Dia tidak hidup dalam kekecewaan. Mari kita belajar dalam hal ini. Yang terakhir yang bisa kita pelajari adalah tidak ada yang salah dengan rencana Tuhan. Tidak ada yang salah dengan rencana Tuhan. Mari kita lihat di dalam ayat 21 sampai 23.
Ia melindungi segala tulang-tulangnya, tidak satu pun yang patah. Kemalangan akan mematahkan orang fasik, mematikan orang fasik, dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Dia sadar betul bahwa tidak ada yang salah dengan apa yang Tuhan kerjakan. Tuhan itu bisa melihat lebih jauh kehidupan kita. Mungkin kita hari ini merasa gelisah, mungkin kita merasa bingung bagaimana dengan anak-anakku, bagaimana dengan kehidupanku, bagaimana dengan masa depanku, bagaimana dengan masa depan anak-anakku. Tuhan sudah melihat lebih jauh. Prinsipnya adalah apa? Carilah Tuhan, setialah kepada Tuhan, andalkanlah Tuhan, cintailah Tuhan lebih dan lebih lagi. Tidak hidup di dalam kepahitan, tidak hidup dalam kekecewaan dengan Tuhan, tetapi belajar mencintai Tuhan. Daud mengajarkan kepada kita ada rencana yang terbaik yang Tuhan sediakan dalam hidup kita. Tidak ada yang salah dengan rencana Tuhan. Kita nggak bisa melihat hari ini. Mungkin yang ada dalam pikiran kita adalah ketakutan dan ketakutan. Mungkin yang ada dalam diri kita adalah kewas-wasan. Kita merasa bahwa nggak tahu harus berbuat apa. Tapi percayalah, Tuhan tidak akan pernah tinggal diam. Gusti mboten sare, orang bilang seperti itu. Tuhan akan menuntun langkah kita. Tuhan akan membawa kita, dan kita akan mengerti betapa baiknya Tuhan itu. Dia akan berjalan bersama dengan kita. Dia akan senantiasa melihat hari depan kita dengan sungguh indahnya. Tidak ada rencana Tuhan yang salah dalam diri kita. Apapun yang terjadi dalam diri kita, tidak ada yang salah dengan rencana Tuhan. Tidak ada yang gagal dengan rencana Tuhan. Bagian kita adalah dekatlah dengan Dia, carilah Dia, setialah kepadanya, dan percayalah Tuhan ada bersama denganmu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Daud mengajarkan kita melalui Mazmur 34 ini bahwa Tuhan sungguh indah dalam diri kita. Mari kita mau belajar memahami maksud Tuhan secara benar, secara menyeluruh dalam diri kita, terutama kita yang hari-hari ini menghadapi musibah ini. Percayalah, rencana Tuhan itu penuh dengan lika-liku. Kadang-kadang impian yang kita harapkan tidak sesuai dengan kenyataan. Kadang-kadang kita harus belajar mengecap, harus belajar merasakan terlebih dahulu baru melihat. Bukan melihat baru mengecap. Kita belajar menerima kenyataan. Dan sadarlah, tidak ada rencana Tuhan yang salah dalam hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati kita, tetap semangat, maju bersama dengan Tuhan, setia kepada Tuhan. Carilah Tuhan di tengah-tengah badai seperti ini. Carilah Tuhan di tengah-tengah gelombang yang besar ini, di tengah-tengah tsunami COVID ini. Carilah Tuhan, jangan menghindar. Meskipun ibadah secara online, carilah Tuhan di rumah-rumah. Temuilah Tuhan, berserulah, berdoalah, memohonlah kepada Tuhan. Jangan sibuk dengan urusanmu, jangan menangisi dirimu, jangan keluar dari kasih karunia Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Dimanapun kami berada, siapapun kami orangnya, meskipun badai itu datang kepada kami mau belajar melihat rencana Tuhan secara benar, melihat Engkau secara benar ya Tuhan, sehingga kami tidak kecewa, sehingga kami tidak merasa pahit dengan apa yang Kau perbuat dalam hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu. Sentuh hati kami, jamah hati kami dengan kuasa-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.
Kita bersyukur kalau pada hari ini kita bisa berbakti kepada Tuhan, dan marilah kita menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan dan memohon berkat Tuhan. Kami berterima kasih karena Tuhan telah memimpin dan memberkati ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Kiranya Tuhan akan terus menolong untuk bangsa kami di tengah-tengah pandemi ini, untuk kota kami di mana kami tinggal, supaya Tuhan terus akan buat pemulihan dan kesehatan senantiasa, sehingga kehidupan kami, pekerjaan kami, keluarga kami senantiasa ada dalam penyertaan perlindungan Tuhan. Biarlah damai sejahtera-Mu senantiasa turun atas setiap kami, umat-Mu, jemaat-Mu, dimanapun kami berada. Oleh sebab itu Tuhan, kami mohon anugerah-Mu di dalam setiap langkah hidup kami untuk menjalani hari ini. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah kita berbuat bakti kepada Tuhan, marilah arahkan hati dan pikiran-Mu kepada Tuhan, terimalah berkat. Dan sekarang terimalah berkat yang datangnya dari Bapa, cinta kasih di dalam Yesus Kristus, dan penyertaan di dalam Roh-Nya yang kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya dan memberikan engkau damai sejahtera saat ini, sampai selama-lamanya. Diberkatilah engkau di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas, tetap semangat, tetap jaga protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.